Cerita diawali dengan seorang pria yang tengah mengejar seseorang untuk membalaskan dendamnya. Pria itu bernama Park Tae-jung. Awalnya, hidup Tae-jung berjalan normal. Tae-jung bekerja sebagai pengantar makanan. Ia juga rajin dan baik hati. Tae-jung juga memiliki adik bernama Tae-jin yang suka belajar sambil live YouTube. Selain sebagai pengantar makanan, Tae-jung juga berencana membuka toko bunga. Dibantu teman-temannya juga pacarnya bernama Suji. Semua berjalan baik-baik saja, hingga suatu malam saat makan di depan minimarket, Tae-jung menemukan sebuah ponsel yang berdering, dan ia mengangkatnya. 여보세요? Terdengar suara seorang wanita yang bilang jika itu ponselnya, dan meminta Tae-jung mengantarkannya. Awalnya, Tae-jung menolak. Tapi, wanita itu memaksa dan bilang akan memberi 300.000 won, jadi Tae-jung pun setuju. Saat sampai alamat, suasananya amat suram. Wanita tadi meminta Tae-jung meletakkan ponselnya di kotak telepon umum di dalam sebuah terowongan. Dan saat kotak telepon itu dibuka, uang yang dijanjikan sudah ada di sana. Setelah selesai, Tae-jung pun buru-buru kembali, dan kaget saat truk sampah hampir menyerempetnya. Keesokan harinya, hari masih berjalan normal. Tae-jung mengadakan peringatan kematian ibunya bersama Tae-jin. Sampai saat Tae-jung tengah merapikan bunga-bunganya, tiba-tiba polisi datang menangkapnya dan mengacaukan tempatnya. Tae-jung dibawa ke kantor polisi dan dituduh sebagai tersangka pemerkosaan dan pembunuhan mutilasi. Di ruang interogasi, Tae-jung bersikeras bilang bukan ia pelakunya, tapi polisi tak mempercayainya karena bukti mengarah padanya. Berita ia menjadi pembunuh tersebar di mana-mana. Teman-temannya datang menemuinya dan meyakinkan Tae-jung jika mereka akan membantu. Mereka juga bilang agar Tae-jung sabar, apalagi kini semua info pribadi Tae-jung bocor ke publik. Suji syok mendengar kabar itu, tapi ia tetap tegar. Suji kemudian menyewa seorang pengacara, bersama Tae-jin dan teman-teman Tae-jung. Keesokannya, Suji menemui Tae-jung. Saat Suji mendengar Tae-jung bilang bukan aku pelakunya, tangisnya pun pecah dan merasa lega. Itu kata-kata yang ingin didengar Suji. Pengacara mulai menjelaskan tentang kasus Tae-jung. Jadi Suji, Tae-jin, dan teman-teman mulai menyusuri dan menyusun kembali jadwal Tae-jung 2 hari sebelum penangkapan untuk membenarkan alibinya. Pergerakan Tae-jung yang sudah tersusun pun hanya kerja, dan kerja. Melihat jadwal Tae-jung, pengacara pun optimis bisa memenangkan kasus. Kemudian, sidang pun dimulai. Pengacara mulai menjelaskan tentang jadwal Tae-jung dan bilang jika Tae-jung pemuda baik-baik. Tapi, saat jaksa mulai bicara, jaksa itu bilang jika rute pembunuhan dan pembuangan mayat itu sama dengan rute yang dilalui oleh Tae-jung. Dan kegiatan Tae-jung seperti meletakkan benda dan membantu nenek memindahkan koper sama persis dengan keadaan koper mayat. Ponsel yang ia temukan juga ponsel milik mayat itu. Dan di foto lokasi pembunuhan ada gelangnya juga. Tae-jung pun bingung, ini tidak mungkin. Bahkan yang lebih aneh, cairan tubuh yang ditemukan dalam mayat saat otopsi teridentifikasi DNA milik Tae-jung. Semua bukti mengarah padanya, dan Tae-jung pun histeris. Tae-jung divonis penjara seumur hidup.
Suji menemuinya dan bilang pengacara mereka berhenti. Suji diam sejenak, lalu menanyakan gelang Taejung. Dan gelang itu ternyata hilang. Suji merasa frustasi dan mulai percaya Taejung pelakunya. Suji pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Taejung. Dan kemudian, Taejung pun dipindahkan ke rutan dan disambut napi lain yang siap menghajarnya. Suatu hari, orang bernama Kim Sang-rak menemui Taejung dan mengaku sebagai pengacara. Taejung pun memohon agar dibantu. Taejung menceritakan tentang gelang, dan ia rasa gelang itu jatuh di kamar Taejin. Sang-rak pun bilang akan memeriksanya. Saat Taejung hendak kembali, napi lain menariknya dan membawanya menemui ketua napi bernama Doksu. Katanya, Doksu tak suka melihat pelaku pemerkosaan. Saat kembali ke selnya, rekan satu selnya melemparinya, dan Taejung hanya bisa ketakutan. Keesokannya, setelah selesai makan, anak buah Doksu membawanya ke kamar mandi, dan Taejung pun dihajar di sana. Kemudian, Sang-rak kembali lagi dan bilang jika ia menemukan Taejin tewas bunuh diri. Taejung depresi, ia menangis histeris, bahkan mencoba mengakhiri hidupnya, tapi berhasil diselamatkan. Dan Taejung juga menolak kunjungan teman-temannya. Saat Taejung hadir di gereja, napi yang membantu pendeta bernama Yongsik mencoba bicara padanya. Yongsik memberikan nasihat baik agar Taejung lebih semangat hidup dan banyak belajar. Meski ini perjalanan yang sulit. Dan nasihat itu masuk ke hati Taejung. Hari-hari berikutnya, Taejung berusaha menyibukkan diri. Ia mulai berolahraga, menanam pohon, mengambil tes sertifikasi, juga latihan bela diri. Hari-hari berjalan sulit, tapi kini Taejung punya semangat hidup dan punya teman. Lima tahun telah berlalu, dan orang yang menjebak Taejung bernama An Yohan masih melakukan hal yang sama. Taejung berkelakuan baik, dan bahkan sipir penjara bernama Chulhwan mengobrol tentang tanaman bersamanya. Tak lama kemudian, Yongsik datang dan memberikan gelangnya, yang ternyata ia dibebaskan hari ini. Taejung senang Yongsik bebas, tapi ia juga sedih karena kehilangan teman baiknya. Saat Taejung duduk, ia melihat napi baru yang dibuli. Saat ia bertemu napi itu di gereja, betapa terkejutnya Taejung saat napi itu bilang jika ia dijebak setelah menemukan sebuah ponsel. Dan juga bilang jika Sang-rak sebagai komplotan penjebaknya. Setelah Sang-rak menemui ibunya, ibunya tewas. Taejung pun syok mendengarnya. Dan keesokan harinya, napi itu ditemukan tewas bunuh diri. Taejung pun inisiatif menemui Sang-rak. Sambil emosi, Taejung tanya, "Taejin sebenarnya dibunuh kan?" Sang-rak pun tersenyum dan bilang jika ia yang membunuh Taejin. Dan mulai sejak ini, Taejung pun mulai memikirkan pembalasan dendam. Ia duduk di gereja, lalu mengambil paku di kursinya. An Yohan, seorang manipulator kejahatan berdarah dingin. Dia mematok tarif tinggi untuk setiap jasanya. Di kediamannya, banyak koleksi patung-patung aneh, khas dengan karakter sosiopatnya. Saat Yohan tengah rapat, Sang-rak menelpon tentang Taejung yang sudah sadar agar lekas dibereskan. Seorang dokter operasi ilegal pun dihubungi. Di penjara, Taejung berjalan emosi. Saat Doksu dan anak buahnya menghadang, Taejung tak lagi takut.
tapi justru menghajar balik dengan kemampuan bela dirinya. Di tempat lain, anak Yongsik bernama Eunbi datang menemui Yongsik dan mengambil semua uang penghasilan Yongsik, tapi Yongsik hanya diam. Tak lama kemudian, pendeta datang dan bilang jika ada yang aneh dengan Taejung. Saat makan siang, napi lain membicarakan Doksu yang kalah. Doksu mendengar omongan itu dan langsung menghajar napi itu membabi buta. Lalu, ketua geng napi lain bernama Gang Jae datang menyapanya. Setelah itu, Doksu dipanggil kepala penjara yang melarangnya membuat keributan untuk saat ini, agar manajemennya tak dianggap bermasalah. Apalagi setelah ada yang bunuh diri. Di lain waktu, Yongsik datang menemui Taejung, juga memberinya suplemen. Yongsik langsung menyampaikan perkataan pendeta. Yongsik mengira Taejung akan bunuh diri lagi. Taejung lalu menjelaskan jika ia tak bersalah dan berencana kabur dari penjara. Doksu mendendam pada Taejung. Jadi ia meminta anak buahnya bernama Jiong yang satu sel dengan Taejung untuk menghabisinya. Kemudian saat Taejung mulai menyusun strategi pelariannya, Jiong masuk, jadi Taejung pura-pura tidur. Dan tak lama setelah itu, Jiong menyerang. Untungnya, refleks Taejung bagus, jadi Jiong bisa dikalahkan. Dan keesokan paginya, Doksu kesal melihat Taejung baik-baik saja. Taejung ingin menyingkirkan Doksu, jadi ia sengaja memancing kemarahan Doksu dengan mengungkap jika sebenarnya Doksu memperkaos adiknya. Doksu yang marah menghajar Taejung, dan Taejung hanya diam hingga penjaga datang. Dan akhirnya Doksu pun dipindahkan ke sel isolasi. Sore harinya, Chulhwan menemui Taejung, dan memberikan spons hijau permintaan Taejung. Rupanya, Taejung diam-diam menggunakan spons itu sebagai cetakan untuk membuat duplikat kunci penjara. Karena Taejung berencana keluar dari pintu utama kantor polisi. Keesokannya, dokter ilegal itu datang dan bilang akan mengadakan vaksinasi di penjara. Dia mengganti obat dengan racun spesial untuk Taejung. Saat Taejung kembali ke sel, ada sipir yang menunggunya dan bilang jika Taejung tak perlu divaksin dan sudah diganti napi lain, karena sipir itu ingin Taejung menang pertandingan. Besoknya, sipir itu meminta Taejung bergegas dan menemui Gang Jae. Karena Taejung mengejar waktu, tanpa basa-basi, Taejung langsung menghajar anak buah Gang Jae dan buru-buru pergi. Tapi Chulhwan memanggilnya untuk divaksin. Tahu itu Taejung asli, dokter itu langsung menyuntikkan racun tikus padanya. Setelah itu, saat suasana lengang, Taejung memadamkan listrik. Dan dengan kunci duplikatnya, ia mengambil kartu petugas dan baju ganti. Saat akan masuk ke sel blok B, ada petugas lewat, jadi ia bersembunyi. Dan efek racunnya mulai terasa. Sambil lemas, Taejung tetap bergerak. Ia masuk ke ventilasi lalu merayap. Lalu di luar, dengan cemas Yongsik menunggunya. Dan Taejung pun berhasil sampai area pengunjung dan berbaur dengan mereka. Saat pemeriksaan identitas, Taejung melubangi barang bawaan orang untuk mengalihkan perhatian, dan akhirnya ia berhasil keluar. Namun saat sampai keluar, pandangannya mulai kabur, dan ia pun jatuh pingsan.
Di lain tempat, Johan menonton balapan mobil, namun aura sosiopatnya ingin mobil-mobil itu kecelakaan. Sore harinya, Sekretaris Jenderal datang menemui kepala penjara dan memperkenalkan Johan. Turuti saja perintahnya. Johan meminta kepala penjara mengirim tahanan paling kejam dan berbahaya padanya dengan imbalan banyak emas. Berkat Taejung, kini keamanan penjara diperketat. Chulhuan mencoba rute pelarian Taejung dan takjub. Saat ini, Taejung tengah dirawat dalam penjara. Dokter bilang suplemen Yongsik membantunya melawan racun tikus. Kabar Taejung mencoba kabur telah menyebar. Gang Jae pun makin penasaran dengannya. Saat malam hari, kepala penjara mengeluarkan Doksu dari sel isolasi. Dengan dendamnya, Doksu bersama anak buahnya langsung mencari Taejung. Di luar, Chulhuan melihat dokter penjara. Saat ditemui, dokter bilang tak ingin ikut campur. Chulhuan pun bergegas. Doksu dan anak buahnya mengeroyok Taejung. Untungnya Taejung ini sudah jago bela diri dan bisa menang bertarung melawan Doksu dan anak buahnya. Setelah itu, di ruangannya, kepala penjara bagi-bagi tugas dan uang haram dengan bawahannya. Tak lama, Chulhuan menghidupkan alarm darurat dan berhasil menghalau para napi. Dan setelah selesai, Taejung pun dipindahkan ke sel isolasi. Dalam lamunannya, Taejung melihat Taejin dan minta maaf. Tak lama kemudian, ia disergap bersama Doksu dan napi kelas kakap lainnya. Petugas penjara membawa mereka masuk ke dalam truk. Dan Johan tak sabar menantikannya. Lalu keesokannya, para napi memasuki tempat asing rekaan Johan. Dan dari atas, Johan tertawa. 5 tahun lalu, pemuda bernama Baek Do-gyung menelpon ayahnya setelah ia menghabisi nyawa seorang wanita. Kemudian, saat Johan menghadiri sebuah acara tender, di sana ada 3 orang yang diam-diam membicarakan perusahaannya. Saat ditegur, orang tersebut merasa direndahkan dan tanpa sadar mengacungkan telunjuk pada Johan. Perusahaan Johan adalah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan pusat data dan keamanan. Dan saat orang yang mengacungkan telunjuk itu akan pulang, dokter ilegal datang dan menebas telunjuknya yang kemudian dipasang oleh Johan di patungnya. Setelah itu, ayah Do-gyung menelpon Johan untuk menyewa jasanya. Johan pun mulai menyusun rencana rekayasanya guna membersihkan jejak kejahatan kliennya. Kemudian melacak CCTV terdekat guna menemukan target pelaku pengganti yang kebetulan tertuju pada Taejung yang saat itu melakukan pengantaran di dekat TKP. Setelah jadi target, Johan mulai menyesuaikan kegiatan Taejung dengan agenda pembunuhan, bahkan mendatangi rumah Taejung untuk menduplikat sidik jarinya dan mengambil beberapa benda yang bisa dijadikan bukti. Saat Taejung ditetapkan sebagai tersangka, Johan pun menghubungi ayah Do-gyung jika tugasnya sudah beres. Kini, Johan memindahkan beberapa napi ke sebuah pabrik bekas. Saat tiba, para napi dijamu dengan banyak makanan, pakaian, dan ditempatkan di kamar masing-masing. Saat waktunya tidur dan lampu dipadamkan, Taejung diam-diam menyelinap keluar untuk melarikan diri.
Namun sayangnya, aksinya itu justru kepergok langsung oleh Johan. Saat Johan melihat Taejung, wajahnya familiar. Tapi Johan tak sadar jika Taejung itu avatar pengganti untuk kliennya. Yang Johan tahu, Taejung sudah mati diracun tikus. Saat Taejung kembali, Jiong menyapanya dan bilang ia di pihak Taejung, dan terpaksa jadi anak buah Doksu. Dan ketika bertemu Doksu, aura dendamnya sangat kuat. Keesokannya, alarm keras membangunkan para tahanan, dan tak lama setelahnya mereka disuruh kumpul. Johan menjelaskan jika mereka harus balapan mobil, tapi nomor 11 mengomel dan berkata kasar. Dan tanpa pikir panjang, Johan pun menembak napi itu. Napi lain pun jadi takut. Johan kembali menjelaskan, balapan ini hadiahnya 5 miliar, dan tak ada aturan. Johan juga memberi mereka kesempatan untuk konsultasi dengannya sekali. Lalu sore harinya, Johan mengundang Do-gyong dan seorang lain yang pernah jadi kliennya untuk menonton balapan, yang tujuannya menciptakan banyak kecelakaan. Mobil-mobil random pun sudah disiapkan sesuai nomor tahanan. Ada yang mendapat mobil bagus dan ada yang mendapat rongsokan. Dan mereka pun bebas memodifikasi. Saat jam makan siang, Jiong menemui Taejung untuk membicarakan mobilnya. Sedangkan Gang Jae datang menemui Johan untuk sesi konsultasi. Gang Jae ingin bermitra jangka panjang dengan Johan, karena Gang Jae tahu Johan kaya dan berkuasa, dan ia pikir itu menguntungkannya. Setelah itu, giliran Doksu menemui Johan. Permintaan Doksu hanya ingin membunuh Taejung. Johan mengiyakan asal itu dalam arena balap. Di malam harinya, saat Taejung dan Jiong memeriksa mobil mereka, tahanan 4 mengambil mobil tahanan 6 karena di sini tak ada aturan. Saat Gang Jae melihatnya, Gang Jae pun terinspirasi dan berniat mencuri mobil sport milik Jiong. Tapi Taejung yang jago langsung tancap gas menabrak Gang Jae. Melihat Taejung mengendarai mobil, Doksu pun langsung mengejarnya, disusul dengan Gang Jae. Dan Johan bersama Do-gyong menontonnya dari atas. Doksu dan Gang Jae terus mengejar mobil yang dikendarai Taejung. Dan Jiong terus ngomel karena mobilnya rusak. Saat Doksu akan menabrak Taejung, di detik-detik terakhir mobil Gang Jae muncul, jadi Gang Jae yang tertabrak. Barulah setelah itu Johan menghentikan mereka. Dan Jiong merasa kesal mobilnya rusak juga meledak. Di sela-sela itu, Taejung melihat tanjakan. Dan keesokannya, Taejung pun datang menemui Johan. Ia pura-pura bertanya, padahal tujuannya untuk mengamati pintu keluar rute pelariannya. Dan Johan masih belum ingat siapa Taejung. Setelah itu, Taejung kembali memodifikasi mobilnya juga mobil Jiong. Saat makan siang, Johan menghubungi Gang Jae dan bilang ia menerima permintaan kemitraan Gang Jae dengan menyiapkan hadiah di mobil Gang Jae. Akhirnya, hari balapan pun tiba. Para tahanan berjalan menuju garasi, dan Taejung berbalik menatap CCTV, membuat Johan terus bertanya-tanya karena wajahnya yang tak asing. Kemudian, para tahanan pun bersiap di arena. Doksu dan Gang Jae pun menargetkan Taejung untuk dihancurkan di awal. Saat balapan dimulai, mereka melaju kencang. Mobil nomor 11 berjalan ke luar arena, dan nomor 6 meledak. Johan terus berpikir, dan akhirnya ingat pada Taejung.
Yohan pun panik dan memerintahkan Gang Jae menarget mobil nomor 9 milik Taejung bersama Doksu. Dan mereka pun bertabrakan. Doksu mengambil pisau, dan saat akan menusuk, ternyata nomor 9 itu Jiyoung. Dan nomor 11 yang keluar jalur ternyata Taejung. Saat dilihat, mobilnya kosong, dan Taejung muncul mengendarai motor. Yohan marah melihat Taejung masih hidup, artinya tugasnya belum usai. Yohan pun meminta Gang Jae menggunakan hadiahnya yang ternyata sebuah pistol. Taejung mengikat tabung gas pada motornya, dan Gang Jae mulai menembaki. Dengan perhitungan yang pas, tabung gas itu mengenai ban mobil Gang Jae dan Gang Jae pun kecelakaan. Kini, aturan pun diubah. Siapapun yang bisa menangkap Taejung jadi pemenangnya, dan hadiahnya jadi 10 miliar. Lalu, Doksu berhasil menjatuhkan Taejung. Mereka bertengkar dan saling menusuk. Kemudian, mobil-mobil datang saling menabrak dan berusaha menangkap Taejung. Tapi, Taejung berhasil melawan. Yohan semakin terancam dan akhirnya mengambil senapan untuk membunuh Taejung dengan tangannya sendiri. Di sela-sela tembakan, Taejung berusaha mencari celah untuk kabur, hingga akhirnya berhasil menggapai motornya, lalu melaju kencang. Dan kemudian mengambil tabung gas untuk meledakkan mobil di hadapannya. Taejung menarik penuh gas motornya, dan bersiap meluncur di tanjakan pintu keluar. Setelah meluncur dan melarikan diri, akhirnya Taejung berhasil lolos. Sambil terengah-engah, diam-diam Taejung mengambil pakaian untuk ia kenakan agar tak dicurigai orang-orang. Taejung lalu berjalan sambil menahan luka-lukanya di tengah guyuran hujan hingga sampailah ia ke toko Yongsik. Di sana, Taejung langsung pingsan, dan Yongsik merawatnya. Sedangkan Yohan merasa marah saat tahu Taejung masih hidup. 15 hari berlalu, dan akhirnya Taejung pun sadar. Taejung minta maaf karena merasa tak enak pada Yongsik, tapi Yongsik senang bertemu lagi dengannya. Saat Taejung akan pergi karena takut Yongsik dalam bahaya, Yongsik mencegahnya, dan Yongsik juga memberinya ponsel. Di sore harinya, Taejung datang ke makam adiknya dan teringat jika Sangrak pembunuhnya. Tanpa pikir panjang, Taejung pun langsung mencari keberadaan Sangrak dan membuntutinya. Merasa dibuntuti, Sangrak pun menelpon temannya. Sangrak berusaha kabur, namun Taejung berhasil menghajarnya. Saat Taejung tanya, siapa yang menyuruhnya, Sangrak tak menjawab. Taejung menggeledah tasnya dan menemukan dokumen seorang wanita bernama Hyunjung. Saat didesak, akhirnya Sangrak jawab jika Hyunjung adalah kandidat yang akan dijebak sebagai pelaku pembunuhan seperti Taejung. Tak lama kemudian, dokter ilegal datang dan langsung bertarung dengan Taejung. Di sela-sela pertarungan, Sangrak ikut-ikutan, namun langsung dihantam oleh Taejung. Sangrak yang sekarat lalu bilang jika pembunuh Taejin itu dokter ilegal. Tapi saat dikejar, dokter itu keburu kabur sambil melempar bom. Untunglah Taejung selamat setelah ia lompat dari jendela. Di kediamannya, Yohan sparring untuk meluapkan amarah. Lalu bawahannya menelpon jika Taejung masih lolos. Yohan pun langsung mencari dokter ilegal. Merasa ajalnya sudah dekat, dokter itu langsung menyerang dengan senjatanya. Tapi dengan mudah Yohan mengalahkannya, lalu membunuhnya dengan brutal. Keesokannya, seorang detektif korup bernama Hwang Il-guk disewa oleh Yohan untuk menemukan keberadaan Taejung. Di malam harinya, Taejung menunjukkan rekaman penjelasan Sangrak pada Yongsik, yang membuat Yongsik terkejut dan merasa kasihan pada Taejung. Di penjara, Hwang Chul ingin membuka kasus tahanan yang diam-diam dibawa, tapi dilarang oleh rekannya. Kemudian, Hwang Chul dipanggil kepala penjara untuk membantu Il-guk mencari Taejung. Di tempat lain, wanita bernama Hyunjung, si calon kandidat, membuka salonnya seperti biasa.
Namun kini CCTV Yohan selalu memantaunya untuk mencocokkan gerak-gerik Hyunjung dengan pelaku. Dan Taejung menyusun rencana untuk menyelamatkan Hyunjung. Taejung juga diam-diam memasang kamera pengawas di sekitar salonnya. Keesokannya, saat Taejung sendirian di toko, Eunbi datang untuk mengambil uang Yongsik. Taejung yang tak tahu Yongsik punya anak langsung membantik Eunbi yang dikira maling. Saat Yongsik tiba dan menjelaskan, Taejung pun jadi tak enak. Eunbi yang kesal dengan ayahnya juga merasa tak suka pada Taejung. Eunbi bilang jika Taejung ingin tinggal di sini harus bayar setiap minggunya. Di tempat lain, Il-guk dan Hwang Chul mendatangi rumah sakit untuk melihat jenazah Sang-rak, yang Yohan bilang itu ulah Taejung. Taejung yang mengamati Hyunjung berhasil menemukan orang-orang Yohan yang ada di sekitar Hyunjung. Lalu Taejung pun mengambil motornya. Di TKP, Yohan yang mencocokkan bukti mengganti pisau pelaku dengan gunting milik Hyunjung. Saat Taejung mendatangi salon, Hyunjung keburu pergi untuk mengembalikan ponsel. Taejung pun bergegas menyusul. Kemudian, Il-guk dan Hwang Chul datang ke toko Yongsik untuk mencari Taejung. Yongsik pura-pura tak tahu, tapi Il-guk tak percaya dan memaksa masuk. Untungnya ada Eunbi di dalam yang pura-pura ganti pakaian, dan akhirnya mengusir Il-guk yang seenaknya. Saat Hyunjung menyerahkan ponsel pada anak buah Yohan, dengan cepat Taejung merampasnya. Taejung pun dikejar-kejar, tapi Taejung berhasil lolos dan membuat Yohan amat marah. Di malam harinya, Taejung menaiki bus sambil menelpon anak buah Yohan. Jika ingin ponselnya, maka harus bayar. Saat sudah waktunya, Taejung mengirim kurir untuk mengambil uang dan meletakkan ponselnya di kotak surat. Setelah itu, Taejung pun mengikuti mereka, hingga akhirnya sampai di suatu tempat seperti gudang yang dijadikan lab. Taejung diam-diam menyelinap juga berganti seragam. Betapa kagetnya Taejung saat melihat bukti-bukti yang ada di lab itu. Saat Taejung tengah merekam, Yongsik menelponnya dan bilang jika Hyunjung dalam bahaya. Taejung pun buru-buru keluar. Hyunjung merasa tak nyaman dengan wanita suruhan Yohan. Saat akan memanggil bantuan, wanita itu langsung menyerang Hyunjung. Namun Taejung sampai tepat waktu dan langsung menghajar wanita itu. Saat mendengar sirene polisi, wanita itu langsung kabur. Dan di ruangannya, Yohan berhasil menemukan Taejung dari CCTV gudang. Kemudian, Dokyung dan ayahnya datang menemui Yohan dengan penuh amarah setelah tahu Taejung yang jadi pelaku pengganti masih hidup dan kini kabur. Yohan bilang akan membereskannya, tapi Dokyung dan ayahnya justru mengancam dan akan membereskannya sendiri. Itu membuat Yohan jadi kesal. Yohan pun berencana mengadu Taejung dengan Dokyung. Kemudian, Eunbi datang ke toko dan melihat foto Hyunjung. Setelah itu, Taejung dan Yongsik datang bersama Hyunjung dan membuat Eunbi bingung. Hyunjung merasa syok, lalu Taejung menjelaskan jika mereka dalam bahaya. Setelah itu, agar aman, Hyunjung dan anaknya sementara tinggal di tempat Eunbi. Eunbi yang bingung menagih penjelasan pada Taejung, dan kini Eunbi malah jadi kasihan pada Taejung. Di perjalanan pulang, Eunbi menelpon agar Yongsik menyimpan nomornya jika butuh bantuan. Yongsik pun merasa senang mengingat Eunbi selama ini tak mau bicara padanya karena kesalahannya. Saat sampai di toko, berita pembunuhan disiarkan. Namun si pelaku kini diganti dan sudah bunuh diri. Taejung yang kesal kembali mendatangi gudang lab itu. Namun, semua orang yang ada di lab itu telah tewas terbunuh. Taejung terus berjalan, lalu kepala dokter ilegal menggelinding membuat Taejung kaget. Di hadapannya, sebuah meja penuh foto juga segepok uang. Taejung menjerit, lalu monitor menyala, menampakkan wajah Dokyung juga username sosmednya.